Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia. Boleh tidak sih tanaman keladi itu tersiram air hujan? Nah, itu dia yang akan saya bahas untuk video kali ini ya. Untuk pertanyaan seperti itu sering banget ya kita terdengar oleh beberapa teman-teman di antara kita sama penghobi tanaman keladi. Karena banyak yang mengatakan tanaman keladi itu ada yang bilang lebih baik disiram karena air hujan tidak masalah. Ada pula yang mengatakan jangan disiram karena air hujan karena nanti mati, rusak, busuk dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana sih penjelasannya hal ini? Siapa yang paling benar? Apakah boleh terkena air hujan ataukah tidak boleh terkena air hujan? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas ya. Untuk menjawab pertanyaan bahwa boleh tidak sih tanaman keladi tersiram air hujan, jawabannya adalah boleh. Bahkan lihat untuk beberapa tanaman keladi saya ya, yang saya kenakan air hujan itu tanamannya misalkan hari ini atau malam ini tersiram air hujan, lalu pada pagi harinya itu tanaman keladinya sangatlah kelihatan segar. Bahkan untuk beberapa tanaman keladi saya itu setelah kemarin tersiram air hujan, pada esok hari pagi hari itu langsung muncul tunas-tunas baru. Nah, kok bisa? Ini saya kasih contoh salah satu aja ya. Untuk tanaman keladi tisu saya ini, saya siram air hujan ya. Hasilnya, nah langsung tumbuh tunas baru ya. Sangat mengagumkan ya perkembangan tanamannya. Ini bentar lagi tumbuh dan nanti akan semakin rimbun. Nah, itu bukti bahwa siram air hujan itu tidaklah berbahaya untuk tanaman keladi kita di rumah guys. Tapi ingat, ada syarat-syaratnya. Syarat apa aja sih yang harus kita lakukan agar tanaman keladi kita tidak menjadi masalah apabila tersiram air hujan, yang ada malah tanaman kita semakin subur. Nah, syarat-syarat yang harus kita penuhi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila tanaman kita ingin dikenakan siram air hujan, untuk tanaman keladinya adalah syarat yang pertama adalah media tanam yang poros. Media tanam yang poros, apa maksudnya? Media tanam yang poros artinya media tanam itu benar-benar gembur. Apabila disiram air hujan, apapun airnya ya, itu langsung turun dari lubang drainase. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah tanaman keladi joker, atau bahasa orang bulenya sono sih bilangnya ace of heart gitu. Tapi kalau bahasa kita mah ya keladi joker gitu aja lah, yang gampang-gampang aja ya. Mulut saya kan mulut orang kampung ya. Nah, sebelah kirinya adalah tanaman keladi tisu nih. Nah, ini cukup lebar, sangat subur ya, daunnya besar-besar, fokus nutrisi. Ingat di video saya yang sebelumnya tentang cara agar tanaman keladi kita berukuran besar. Tonton aja, ini hasilnya. Nah, kembali lagi tentang syarat tanaman keladi kita aman untuk dikenakan siraman air hujan, yaitu media tanam yang poros, yaitu saya menggunakan media tanam ini dia, sekam bakar ya. Sekam bakar ini apabila kita siram dengan air, misalkan siraman air hujan atau siraman air pupuk, siraman air apapun ya, itu airnya langsung turun dari media tanam ke lubang drainasenya. Jadi cepat sekali. Misalnya kita siram air ya, itu air tidak akan menggenang di permukaan atau di dalam media tanam ini atau di dalam pot ya. Jadi air langsung keluar. Maka dari itu saya tidak menyarankan media tanam yang tercampur dengan tanah, karena tanah itu bersifat mengikat air. Kalau media tanamnya itu kebanyakan air, atau maka yang terjadi adalah pembusukan pada akar. Itulah mengapa kadang tanaman keladi kita tiba-tiba lonyot, membusuk, menguning dan mati, yaitu karena media tanam yang kita pakai itu terlalu padat, misalkan menggunakan unsur tanah. Kalau kita siram, airnya akan lama menggenang di dalam pot, yang pada akhirnya tanaman kita akan membusuk untuk akarnya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi media tanam yang saya pakai kalian pasti tahu ya, sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian, dimix menjadi 1, dijadikan sebuah media tanam untuk tanaman keladi kita. Jadi seperti itu ya. Syarat pertama adalah media tanam yang poros. Lalu syarat yang kedua adalah usia tanaman. Nah, usia tanaman seperti apa sih yang boleh dikenakan siraman air hujan? Tentunya
tanaman menjelang remaja ya, remaja ke atas. Tapi untuk anakan seperti ini, nah ini saya tidak menyarankan agar dikenakan siraman air hujan ya. Apalagi siraman air hujan itu lama dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena sangat berisiko untuk terjadinya hancur ya, karena batangnya masih kecil seperti ini. Apabila terkena siraman air hujan dengan lebat, yang ada malah pada patah, ambruk, dan akhirnya mati. Maka dari itu saya menyarankan tanaman yang remaja ke atas ya, menjelang dewasa seperti ini misalkan. Nah itu, ini udah remaja ya, menjelang dewasa. Kalau udah dewasanya seperti ini ya, nah itu udah dewasa, jadi aman untuk dikenakan siraman air hujan. Jadi tanaman tidak rusak atau ambruk dan membusuk. Itu syarat yang kedua. Lalu yang syarat yang ketiga adalah beri lubang drainase ekstra. Nah apa itu maksudnya? Nah ini contohnya ya. Ini adalah pot yang saya beri lubang ekstra. Nah itu dia. Saya menggunakan paku-paku yang dipanaskan ya. Kemudian saya tusukkan ke bawah pot ini sebagai lubang drainase. Kenapa saya memberikan ekstra lubang? Karena air hujan yang lama menyiram pada media tanam itu harus cepat keluar dari lubang drainasenya. Maka dari itu kita bantu dengan lubang-lubang ini, sehingga air tidak akan lama mengenang pada media tanam atau dalam pot ya. Jadi tanaman keladi kita akan aman dari bahaya resiko busuk akar. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah beri lubang drainase ekstra. Dan yang keempat adalah memberi tiang penyangga. Memberi tiang penyangga seperti apa? Nah ini contohnya. Tara, itu dia ya. Saya membuat tiang penyangganya dari bambu, lalu saya ikatkan dengan seutas tali ya. Nah, ini juga itu ya, kelihatan itu untuk tanaman keladi tisu. Ini juga saya ikatkan dengan seutas tali ya. Nah kenapa harus menggunakan dibantu dengan media tiang penyangga? Karena biasanya untuk kondisi hujan yang lebat itu kadang disertai angin kencang. Nah untuk mengamankan dari robohnya batang tanaman keladi yang sudah besar, maka harus dibantu dengan pengikatan tali pada tiang penyangga seperti ini. Cara membuat tiang penyangga itu udah ada ya di video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek di playlist tanaman saya. Oke. Jadi tanaman kita aman ya, walaupun siram air hujan yang lama, walaupun kena terpaan dari angin yang begitu kencang, tanaman keladi kita tidak akan bergoyang ataupun berkeming sama sekali ya. Oke, itu syarat yang keempat. Lalu syarat yang kelima adalah pemberian fungisida minimal 2 minggu sekali. Kenapa harus diberikan pemberian fungisida? Karena tanaman keladi yang sering tersiram air hujan itu berisiko terkena paparan atau serangan penyakit jamur, misalkan bercak daun, lalu karat daun, busuk akar, dan busuk batang. Itu berisiko tinggi ya untuk tanaman keladi yang sering disiramkan penyiraman air hujan. Maka dari itu kita bantu dengan media tanam yang poros agar air tidak banyak lama mengendang di dalam pot. Lalu juga kita bantu dengan pemberian fungisida. Pemberian fungisidanya apa? Saya biasa menggunakan fungisida merek Ditin ya. Tapi teman-teman kalau tidak mempunyai merek Ditin, misalkan Antrakol, bisa kok menggunakan merek yang seperti itu ya, Antrakol dan lain sebagainya. Dengan dosis, kalau untuk pencegahan saya biasanya 1 liter. Untuk fungisidanya adalah 1/4 sendok makan, dilarutkan, kemudian disemprotkan ke permukaan daun sampai seluruh akar dan batang. Jadi untuk daun dan batang bisa disemprotkan, lalu sisanya bisa disiramkan ke perakaran. Itu 2 minggu sekali ya, untuk pencegahan aja. Itu yang kelima. Lalu yang keenam adalah dipantau. Nah inilah yang keenam ini yang kadang susah ya saya melakukannya, karena saya tiap hari harus bekerja dari pagi sampai malam, paling libur 1 minggu sekali. Jadi saya tidak bisa mantau dari tanaman keladi kita. Mengapa harus kita pantau? Karena begini, kadang derasnya air hujan itu tidak menentu ya. Misalkan hari ini hujannya lebat, besok tidak. Nah pada kondisi hujan yang lebat ini,
kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Takutnya kadang saking lebatnya siraman air hujan bisa merobohkan dari pot ini, karena media tanam kita kan menggunakan sekam bakar, kadang terlalu ringan ya. Dan ini untuk daun keladinya sangat lebar, jadi seperti perahu layar ya. Kalau anginnya benar-benar kencang, lalu hujan benar-benar deras, yang ada malah pot kita terjatuh hingga terpelanting, atau mungkin daunnya menjadi sobek, kita tidak tahu. Makanya kita harus pantau. Apabila hujan yang terlalu lebat, terlalu deras, kita bisa mengamankan misalkan ke teras rumah. Tapi kalau hujannya misalkan nggak terlalu lebat, tidak masalah ya, kita siramkan aja. Kita biarkan aja keladinya tersiram dari siraman air hujan. Yang ada malah nanti tanaman keladi kita akan menjadi subur kok. Jadi tenang aja. Nah, itulah 6 syarat yang harus kita lakukan agar tanaman keladi kita aman dari siraman air hujan ya. Jadi sekarang teman-teman sobat plant sudah tahu ya syarat agar tanaman keladi kita itu aman dari siraman air hujan. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari video-video saya yang baru saya upload. Sampai ketemu lagi ya di video saya yang selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.